Halo teman-teman, saya Rivaldi dan ketemu lagi di channel Real Media. Nah, sorry banget teman-teman, di beberapa hari yang lalu, kurang lebih 1 minggu, kita uploadnya agak kurang konsisten ya teman-teman, karena masih ada banyak kerjaan, masih ada banyak tanggungan yang harus diselesaikan. Maka dari itu mohon maaf banget, dan terima kasih banget bagi kalian yang masih setia nonton kita, masih setia dukung kita, support kita. Kami ucapkan terima kasih banyak dan tetap di channel Real Media teman-teman ya. Oke, kali ini aku mau share ke kalian tentang rakit PC, yang mana banyak banget diminta oleh kalian tentang rakit PC untuk main GTA 5 roleplay atau biasa disebut GTA RP ya, atau ada juga yang nyebut 5M gitu. Pokoknya apapun itu, yang jelas kita mau share rakitan ke kalian murah meriah, 1 jutaan aja bisa main GTA 5 roleplay dengan refresh rate yang tinggi, nggak patah-patah dan bisa stabil. Mau tahu part apa aja yang kita pakai? Tonton terus video ini sampai akhir. Oke, sebelum kita bahas part-part apa aja yang kita pakai, kita mau bahas dulu tentang prosesor yang mau kita pakai di rakitan hari ini teman-teman. Yaitu kita pakai prosesor dari AMD Ryzen 3 2200G. Mungkin bagi kalian dengar prosesor ini kok kayaknya udah lama banget, udah kayak seakan-akan jadi artefak gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman, prosesor ini walau mungkin prosesor yang generasi-generasi awal dulu, prosesor ini masih bagus banget kok dipakai. Buktinya nanti aku kasih kalian tes main game GTA 5 RP dengan prosesor ini. Oke, sebelum itu aku jelasin sedikit sejarah dari prosesor ini teman-teman. Untuk prosesor ini yaitu Ryzen 3 2200G itu rilis pada tahun 12 Februari 2018. Yang mana prosesor itu dirilis dengan harga peluncuran yaitu sebesar $99 atau sekitar 1.349.000, yang mana $1 pada kala itu adalah senilai Rp13.635. Untuk prosesor ini itu ditenagai oleh 4 core dan 4 thread dengan base frekuensi sebesar 3,5 GHz dengan boost clocknya 3,7 GHz. Oke, untuk prosesor ini bersoketkan AM4 dengan codename Raven Ridge, lalu ditenagai oleh AMD Radeon Vega 8 dengan TDP 65 watt saja. Untuk prosesor ini aku beli di marketplace seharga 625.000 aja dan dibonusi heatsink fan teman-teman. Nah, sudah turun setengah harga sendiri ya teman-teman. Jadi mantap banget. Lalu untuk part yang kedua. Nah, untuk part yang kedua di sini aku pakai RAM. Aku pengen pakai RAM yang rame-rame karena bisa kalian lihat di belakang PC yang aku pakai juga banyak rame-ramenya ya. Nah, maka aku kasih RAM yang punya lampu RGB dari Aperture Panther 2x4GB, artinya 8GB dual channel. Aku dapat RAM ini hoki banget teman-teman, karena aku beli RAM ini dari temanku yang dia jual kondisi second dengan harga 200.000 aja. Kondisinya masih bagus banget. Oke, kemudian untuk penyimpanannya aku pakai SSD M.2 NVMe dari merek Western Digital. Nah, buat kalian siapa sih yang nggak tahu merek ini, merek besar ternama dan sudah dikenal sejarahnya ya teman-teman. Nah, di sini aku beli SSD-nya second aja di marketplace. Aku beli ini seharga 200.000 aja dan sudah terinstall Windows 10. Jadi enak banget, tinggal kita masang, nggak perlu install Windows lagi. Oke, kemudian untuk motherboardnya aku pakai dari merek ASRock tipe A320M strip HDV. Motherboard ini dia punya soket AM4 yang mana itu sesuai atau pas banget dengan prosesor yang kita punya, dan dia support RAM DDR4 teman-teman. Kalian bisa pakai motherboard ini untuk berbagai prosesor lain selain prosesor yang seperti kita pakai sekarang ini. Contohnya kalian bisa pakai prosesor AMD A series di motherboard ini yang generasi ke-7 atau dengan AMD Ryzen dengan codename Summit Ridge atau Raven Ridge. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek daftarnya di link di bawah. Untuk motherboard ini aku beli bekas di Tokopedia dengan harga 600.000 aja. Kondisi second tapi masih
normal semuanya. Untuk power supply kali ini aku pakai Enlight 400 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze. Nah, bagusnya power supply ini karena dia udah dilengkapi 6 pin power untuk VGA. Jadi suatu ketika kalian mau upgrade, kalian tinggal tancap aja VGA-nya, kemudian tancapkan juga power dari power supply-nya ke 6 pin VGA kalian. Untuk power supply ini aku beli second di marketplace seharga 175 ribuan aja. Oke, untuk selanjutnya semua part-part itu aku rapikan dan aku rakit di sebuah casing dari merek Armageddon, teman-teman. Untuk casing ini aku pakai tipe T1G Pro seperti yang ada di samping aku ini. Nah, untuk casing ini aku juga hoki lagi nih, karena ini juga dari temenku yang tadi jual RAM tadi. Dia jual power supply ini sekaligus dengan 3 fan RGB statisnya ke aku dengan seharga 150.000 aja. Oke, selanjutnya semua sudah aku rakit, kemudian aku installin game. Berikutnya kita tes performa gamingnya. Kira-kira menurut kalian gimana dengan AMD Ryzen 3 2200G ini? Apakah bisa menjalankan game seperti GTA 5 roleplay dengan baik dan tanpa ngelek-ngelek? Kita lihat pengujiannya. Oke, yang pertama di sini langsung aja aku tes menggunakan game GTA 5 roleplay atau GTA 5 RP atau biasa juga disebut 5M. Untuk pengujiannya aku pakai resolusi HD aja, teman-teman. 1366 x 768 resolusinya. Karena kalau aku ratain kanan takutnya ngelek-ngelek. Oke, untuk pengetesan dengan resolusi tersebut tadi aku pakai jalan kaki tanpa kendaraan, ternyata dapat 50 hingga 60 fps. Lalu kemudian aku coba untuk naik motor, naik mobil, naik kendaraan, ternyata dia masih lancar, teman-teman. Untuk dinaik kendaraan dia masih dapat 30 sampai 40 fps. Oke, walau aku tes dengan resolusi HD, nggak Full HD atau yang di atasnya, tapi ternyata gambarnya masih enak banget, teman-teman. Yang jelas kan intinya nggak patah-patah dan nggak ngelek-ngelek. Nah, di sini kalian lihat aja nih, mantep banget kan gameplaynya. Lalu untuk yang selanjutnya nggak cukup di situ, di sini aku juga tes menggunakan game Valorant, game yang biasa aku sama teman-teman mainin ya. Oke, untuk game Valorant di sini aku langsung tes menggunakan resolusi 1080p atau Full HD. Dan ternyata dia dapat 90 hingga 110 fps. Karena penasaran, aku coba kecilin settingannya menggunakan settingan 720p dan ternyata bisa running 120 hingga 140 fps. Oke, selanjutnya karena masih ada game Minecraft di SSD aku, makanya aku juga tes sekalian menggunakan game Minecraft. Untuk versinya di sini aku pakai versi Minecraft 1.20.4 ya, teman-teman. Untuk settingan grafisnya aku pakai settingan default. Lalu setelah aku tes muter-muter, ternyata bisa stabil di 80 hingga 130 fps. Oke, setelah 3 game tadi aku tes, aku coba cek kira-kira untuk konsumsi biaya listriknya berapa sih? Kira-kira boros listrik nggak ya? Oke, di sini yang pertama aku tes dengan kondisi PC-nya idle, artinya kita nggak pakai apa-apa, kita cukup nyalakan aja. Nah, ternyata kita nyalakan kurang lebih dia memakan daya listrik 41 hingga 42 watt aja nih, teman-teman. Untuk mode kedua aku tes dengan skema yang agak kerja tipis-tipis ya. Aku coba untuk ngetik-ngetik, coba untuk nulis skrip sambil streaming YouTube. Ternyata dia cuma memakan 50 hingga 60 watt aja nih. Lalu yang ketiga aku tes full gaming ya, teman-teman. Full load untuk ngegame, untuk dayanya kurang lebih memakan 90 watt aja, teman-teman. Lalu untuk menghitung biayanya gimana? Nah, ini aku coba pakai kira-kira dengan 3 skema tadi dalam waktu 1 jam ya, teman-teman. Untuk aku pakai 1 jam dengan skema tadi dengan alat wattmeter yang aku punya, costnya dia menampilkan 1,19. Nah, ini biar menjadi rupiah kita coba kalikan dulu 100. Artinya 1,19 dikali 100 hasilnya 119 rupiah. Nah, karena aku kurang lebih dalam 1 hari memakai komputer selama 8 jam, 119 rupiah tadi kita kalikan 8, artinya mendapatkan 952 rupiah dalam 8 jam pemakaian PC. Nah, karena hampir tiap hari aku makainya, 952 ini aku kalikan 30 hari dan mendapatkan 28.560.000 rupiah aja, teman-teman. Jadi kesimpulannya
penggunaan PC seperti ini dalam 1 bulan kira-kira kalian memakan Rp28.560 dalam 1 bulan. Kesimpulannya adalah PC ini cocok buat kalian yang pengen ngerakit PC, hemat budget dan hemat daya untuk main GTA 5 roleplay. Jadi ini hemat banget ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen main GTA 5 roleplay seperti yang aku contohin tadi. Bayangin 1 jutaan aja kalian bisa main GTA 5 dengan refresh rate tinggi tanpa lag, itu mantap banget teman-teman. Lalu nggak cukup di situ aja, untuk rakitan kali ini aku juga kasih kalian catatan. Yang pertama, untuk RAM-nya tadi karena aku hoki dapat dari temen, kalian mungkin bisa ganti RAM-nya dengan merek-merek yang lain. Yang pertama bisa kalian ganti pakai merek Phenom RX atau pakai Hyperion yang sama-sama punya lampu RGB. Untuk harganya kurang lebih sama atau bahkan kalian bisa dapat lebih murah di marketplace dengan garansi resmi lifetime. Lalu untuk yang kedua, untuk masalah motherboardnya, karena di sini aku lihat di marketplace sudah lumayan jarang ya untuk motherboardnya, apalagi kondisi secondnya itu ternyata banyak trouble-nya. Kalian bisa juga ganti motherboard ini dengan motherboard baru dari merek lain, kayak merek MSI, Asus, atau bahkan Colorful yang ternyata harganya nggak jauh beda teman-teman. Untuk yang Colorful kemarin aku cek belum lama ini harganya cuman sekitar 600 ribuan aja barunya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja yang bisa aku share ke kalian. Untuk daftar keseluruhan partnya dan harga-harganya nanti aku tampilin di sini, bisa kalian screenshot, kalian jadikan acuan untuk rakit PC yang kurang lebih seperti ini speknya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman jika video bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.